Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'du. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita semua nikmat yang sangat banyak, terutama nikmat iman dan Islam. Kita diberikan nikmat sehat, kesempatan, nikmat yang sangat banyak yang tidak bisa kita hitung jumlahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita kepada jalan hidayah Islam dan membimbing kita kepada jalan keselamatan, jalan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha kulla ahyanihi. Kana Rasulullah SAW yadhkurullah ala kulli ahyanihi. Dan hadisnya adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, walaupun dengan sanad yang mu'allaq, tetapi dia asal hadis ini sahih karena diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Adalah Rasulullah SAW selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaannya. Artinya baik dia dalam keadaan suci atau tidak suci, berhadas atau dalam keadaan suci, tetap beliau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga tanbih, peringatan bagi para muslimah terutama, jangan sampai pada kondisi dia junub, pada kondisi dia misalnya haid, kemudian pada kondisi dia nifas, yang mungkin dia berpendapat bahwasanya tidak orang itu tidak boleh baca Al-Quran dan sebagainya, atau tentu dia seperti kesepakatan para ulama, dia tidak akan melakukan salat, dia tidak akan berpuasa, sehingga akan luput beberapa ibadah yang besar yang asalnya itu adalah kewajiban. Maka ketika dia berada pada kondisi seperti ini, jangan sampai dia melalaikan zikrullah, karena berzikir itu adalah ghidha ruh seorang mukmin dan mukminah. Dan ini perlu diperhatikan. Jadi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan makanan rohani orang-orang beriman. Ya. Dan itu harus menjadi inayah perhatian kita. Baik itu zikir yang mutlak atau zikir yang muqayyad. Zikir yang mutlak itu adalah zikir yang dia bisa dibaca pada setiap keadaan. Tidak memiliki waktu khusus, tidak memiliki bilangan jumlah yang disebutkan secara khusus. Jadi mutlak dilakukan. Di antara misalnya tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Orang mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Orang mengucapkan subhanallah walhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah. Jadi tasbih, tahmid, takbir dan tahlil itu termasuk zikir-zikir mulia yang bisa dibaca setiap saat. Ya, setiap saat. Dan zikir itu sebagai disebutkan ada dua, ada zikir yang mutlak yang bisa dibaca setiap saat di waktu-waktu kecuali tentu di tempat-tempat yang tidak pantas, seperti orang tidak pantas dan tidak boleh bahkan berzikir ketika di dalam qada hajat, misalnya dalam qada hajat, ya, atau tempat-tempat yang tidak pantas orang untuk mengucapkan zikir seperti yang disebutkan tadi. Tapi dalam hadis Ummul Mukminin tadi yang disebutkan oleh Imam Muslim, bahkan dalam sahihnya, dan bahkan Imam Bukhari disebutkan, walaupun
di dalam sahih walaupun dengan sighah yang muallaq, dengan sanad yang muallaq, beliau Rasulullah SAW dikatakan kana Rasulullah SAW yadhkurullaha ala kulli ahyanihi, adalah Rasulullah SAW selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Dan ini sangat penting karena di antara sifat-sifat orang-orang yang beriman itu mereka banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sifat-sifat wal iyadzu billah orang-orang munafikin itu mereka yaitu jarang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, jarang bertasbih, bertahmid, takbir, tahlil, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang sifat orang-orang munafikin wal iyad billah, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka orang-orang munafikin itu kalau berdiri salat, dia berdiri salat dengan malas, ya, artinya berat melakukan salat, dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit, ya. Jadi kalau mereka itu berdiri untuk melakukan salat, yura'unan nas, mereka berdiri salat itu dengan malas, dan mereka itu menampakkan salatnya, artinya berbuat riya di dalam salatnya. Ya, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila wal iyad billah. Jadi mereka orang-orang munafikin disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya, jikalau mereka berdiri salat, mereka berdiri salat itu dengan malas dan tidak berzikir kepada Allah kecuali sangat sedikit. Wala yadhkuruna Allah illa qalila, dan tidaklah mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit. Jadi mereka kalau berdiri salat mereka dengan malas, dan mereka melakukan salat itu dengan maksud riya wal iyad billah, dan mereka tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit. Itu orang-orang yang beriman disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sungguhnya orang-orang beriman itu jikalau disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, maka hati mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka iman mereka bertambah. Jadi berzikir itu adalah sifat orang-orang beriman, dan jarang berzikir itu adalah sifat orang-orang munafikin waliyadu billah. Dan kita wajib takut bahwa diri kita itu akan menjadi orang-orang munafikin atau memiliki sifat orang-orang munafik, ya, karena itu sangat berbahaya bagi keimanan kita. Oleh karena itu orang-orang beriman takut dia untuk jatuh ke dalam kemunafikan, dan tidak boleh dia merasa aman setiap kita itu akan waliyadzubillah jatuh ke dalam kemunafikan. Bahkan disebutkan oleh para tabi'in dan sahabat sebagian, mereka mengatakan adraktu salathina min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafuna ala anfusihimun nifaq. Kami dapatkan 30 orang sahabat Nabi Muhammad SAW, semuanya mereka itu takut atas diri mereka dengan sifat kemunafikan. Artinya kalau para sahabat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang paling mulia dari umat Nabi Muhammad SAW, mereka khawatir untuk jatuh ke dalam kemunafikan atau sifat-sifat nifaq, maka kita umat yang sangat jauh zamannya dengan Rasulullah SAW, yang kita bukan para sahabat Nabi SAW, maka lebih pantas kita untuk juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan ditimpa oleh sifat-sifat kemunafikan. Dan ini juga menjelaskan karena kita tidak memastikan rasa aman bagi diri kita daripada sifat yang buruk ini, maka juga seorang muslim dan muslimah
juga tidak boleh menggampangkan diri untuk menghukumi saudaranya yang muslim atau saudarinya yang muslimah bahwa dia munafik atau munafiqah, ya, mencela atau menuduh dia di atas sesuatu yang dia tidak memiliki ilmunya dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya hal-hal tersebut yaitu sesuatu yang dia ada pada batin seseorang, berkaitan dengan i'tiqad hati seseorang yang kita tidak mengetahuinya, dan itu hanya ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para sahabat dulu seperti Umar bin Khattab disebutkan di dalam athar yang sahih, beliau itu ketika mengetahui bahwasanya nama-nama orang-orang munafikin di kota Madinah itu diketahui oleh Rasulullah SAW sesuai dengan berita yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Lalu Rasulullah SAW menceritakan nama-nama mereka itu khusus kepada sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Oleh karena itu sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu digelari oleh para sahabat dengan sirrul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau pemegang rahasia Rasulullah sallallahu, karena beliau saja yang diberikan nama-nama orang-orang munafikin di kota Madinah, sedangkan sahabat yang lain tidak diberikan. Oleh karena itu sahabat Umar bin Khattab, padahal beliau dijamin surga oleh Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW mengatakan di beberapa hadis yang sahih tentang fadail beliau, keutamaan beliau, di antaranya Rasulullah SAW mengatakan Umar fil jannah, sahabat Umar bin Khattab di surga. Artinya beliau sahabat dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau Rasulullah SAW menyebutkan tentang fadail keutamaan sahabat Umar bin Khattab. Di antaranya beliau Rasulullah SAW mengatakan, "Idza salaka Umaru fajjan salaka syaitan fajjan akhar." Kalau sahabat Umar bin Khattab itu, kata Rasulullah SAW, sabda Rasulullah SAW, dia mau berjalan di satu jalan, maka syaitan akan minggir mencari jalan yang lain, saking takutnya kepada sahabat Umar bin Khattab. Dan itu adalah haibah seorang sahabat Nabi SAW, karena kuatnya beliau memegang sunnah Rasulullah SAW, karena kuatnya beliau berpegang terhadap Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Tapi sahabat yang mulia ini yang sudah dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW, yang juga beliau ditakuti oleh syaitan, beliau sahabat Umar khawatir dan takut karena kuatnya keimanan beliau. Beliau takut jangan-jangan sampai Nabi Muhammad SAW menyebut beliau di antara orang-orang yang disebut beliau kepada sahabat Hudzaifah bin al-Yaman atau Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, termasuk golongan atau nama-nama yang dia termasuk nama-nama orang-orang munafikin atau yang disebut namanya oleh Rasulullah SAW. Sampai sahabat Umar bin Khattab datang kepada sahabat Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu dan bertanya langsung kepadanya, dan beliau mengatakan, "Ya Hudzaifah, wahai Hudzaifah, hal sammani Rasulullah SAW minal munafiqin atau fil munafiqin?" Beliau sahabat Umar bin Khattab mengatakan kepada sahabat Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, "Wahai Hudzaifah, apakah Nabi Muhammad SAW menyebut namaku termasuk di dalam golongan orang-orang munafiqin?" Kemudian sahabat Hudzaifah mengatakan, "La ya Umar, walan ukhbir ahadan ba'dak, walan ukhbira ahadan ba'daka." Kata sahabat Hudzaifah, "Tidak wahai Umar, artinya engkau tidak disebut sama sekali oleh Rasulullah SAW termasuk ke dalam golongan atau nama-nama yang disebut ke dalam golongan orang-orang munafikin." Kemudian Hudzaifah mengatakan, "Walan ukhbira au uhadditha ahadan ba'dak," dan aku tidak akan menceritakan sama sekali setelah ini, setelah engkau wahai Umar. Dan ini menunjukkan bahwasanya para sahabat yang mulia mereka takut dengan hal tersebut. Jadi di antara wal iyadzu billah sifat-sifat orang-orang munafikin itu adalah mereka sangat sedikit berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali
zikir itu dibagi oleh para ulama menjadi dua bagian. Zikir yang pertama adalah zikir yang mutlak, yang kita bisa baca setiap saat, kapan ada kesempatan, dan zikir itu semakin kita banyak lakukan, banyak dibaca, maka itu akan menambah manzilah kedudukan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, zikir itu ada zikir yang muqayyad, zikir yang terikat, artinya terikat dengan waktu, terikat dengan ibadah tertentu, terikat dengan jumlah tertentu, dengan sifat tertentu, ya. Maka zikir muqayyad ini harus diperhatikan tata caranya, jumlahnya, bagaimana sifatnya, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Seperti misalnya zikir setelah sholat, kemudian zikir atau bacaan-bacaan pada zikir tertentu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang dia memiliki sifat tertentu dan jumlah tertentu, maka kita amalkan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi zikir mutlak kita baca kapan saja, ya, sebanyak apapun, ya, terutama misalnya la ilaha illallah, ya, banyak mengucapkan la ilaha illallah, tasbih, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ya, la ilaha illallah, kemudian memperbanyak istighfar, kemudian memperbanyak zikir-zikir yang lainnya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini zikir mutlak yang bisa dibaca kapan saja, berapapun jumlahnya, sebanyak apapun. Dan semakin orang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang selalu berzikir itu disebutkan oleh Rasulullah SAW, hum qaumun la yashqa bihim jalis. Jadi orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah adalah kaum yang tidak akan pernah sengsara orang-orang yang dekat duduk dengannya. Jadi kalau kita ingin selalu bahagia, tenang, maka kita harus dekat kepada orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir yang paling mulia itu adalah kalimah la ilaha illallah. Dan juga lebih penting lagi adalah dalam zikir itu adalah kita mengamalkan, yaitu syariat Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk kita mengingat terhadap syariat dan batasan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan keimanan kita dan memberikan selalu ketenangan, kebaikan, kebahagiaan dan keberkahan dalam hidup kita, dan selalu dimudahkan untuk menambah ilmu syar'i dan diberikan istiqamah di dalam menuntut ilmu, di dalam mengkaji Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.